saya sudah bebas, jalan saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Bebas dari apa saudara? Dari dosa. Dosanya apa yang pernah saudara perbuat? Coba. Iri, sombong, marah-marah, gosip, pikiran negatif, cepat putus asa, apalagi cepat kecewa, sungut-sungut, tuh, apalagi kepahitan. Harus sudah bebas, amin. Mereka menjadi dengan semangat ya, bebas sampai 5 kali sempurna. Saya sudah bebas, saya sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Kembali. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, yang bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Saudara, kalau misalnya suatu hari tadi kita udah bebas, ya kan, dari dosa. Tapi kita sudah menang belum? Tiba-tiba suami nyolot, kita tuh panas gak? Itu ujiannya seringkali dadakan loh saudara. Tiba-tiba membantu buat kita marah. Tiba-tiba ada yang kita difitnah. Tiba-tiba kita bisa dimaki-maki. Saya sendiri pernah ngalamin. Waduh, sampai kaget saudara. Apa reaksi kita? Reaksi kita apa yang muncul? Ayo, pahit, dendam. Reaksi kita apa? Balas panas ibuannya gitu kan. Apa reaksi kita? Itu yang Tuhan lihat. Apakah kita sudah menang? Kita tetap cool down? Kita tetap serahkan sama Tuhan? Tetap kita mendoakan orang yang menyakiti kita? Apakah kita kutukin? Ayo, pilihan di tangan kita. Sudah menang apa kalah? Setan lihat, Tuhan juga lihat. Seharusnya kita sudah menang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 lepas, lepas, lepas. Haleluya. Masih belum panas ya? Ya udah sekali lagi ya. Bebasnya 5 kali, lepasnya 5 kali ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 lepas, 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 lepas. Haleluya. Itu kemuliaan Tuhan. Yang udah bebas, udah lepas, jangan berbuat dosa lagi. Tadi belajar firman Tuhan, kita diberi kuasa untuk menang atas dosa, ya, untuk menang atas kedagingan kita. Tubuh dosa masih melekat, masih berbuat dosa, tapi kalahkan dosa setiap hari. Berdoa, minta pengampunan setiap kali kita memulai. Ya, jadi kita harus hidup benar, hidup kudus.
tanda Tuhan maksimalkan hidup ini yang sementara. Ya. Yang sudah lama tidak lagi bergereja ya, tapi saya rindu ya untuk saya membawakan firman ini ya dengan satu tema, yaitu jadilah teladan dalam keluarga ya. Saya mau mengajak kita semua bersama-sama belajar untuk kita boleh menjadi wanita yang teladan, ibu-ibu yang teladan, mam yang teladan, oma-oma yang teladan kalau yang sudah punya cucu ya. Karena tidak ada kata terlambat untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Oh, saya udah tua, umur udah 87. Kayaknya nggak bisa lagi nih, apa sih yang saya lakukan, apa yang harus saya perbuat, nggak bisa lagi, selain cuma doa aja deh. Tapi bisa, kalau kita mau, kita menjadi teladan buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat mantu kita, buat cucu kita. Kita bisa menjadi teladan dan kita bisa melayani setiap hari 24 jam kita bisa melayani keluarga. Amin. Haleluya. Karena Alkitab mencatat ya bahwa lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Allah di Taman Eden yaitu keluarga. Allah menciptakan Adam dan Hawa ya, kemudian dia jatuh di dalam dosa dan dia keluar dari taman itu, dia menjadi satu keluarga, mempunyai anak ya. Jadi ada satu keluarga yang Allah cintai, Allah bentuk pertama kali adalah keluarga, karena Tuhan mencintai keluarga-keluarga ya. Karena apa? Tadi kita sudah singgung, karena kita karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia ya. Mengapa keluarga sangat penting sih bagi kita? Ya, keluarga sangat penting bagi kita ya. Karena apa? Karena masa kecil kita, masa pertumbuhan kita, tumbuh kembang kita mulai dari kita dilahirkan, itu kita ada di dalam keluarga. Ya, itu kita ada dalam keluarga, bukan ada di mana-mana. Kalau yang kita papa mama kita komplit, kita ada dalam keluarga. Mungkin ada juga bayi dibuang gitu ya, itu kesalahan manusianya ya. Tapi kita semua ini ada nggak yang dari masa kecilnya itu tidak ada dengan mama papanya? Semuanya tentunya bersama dengan mama papa. Kenapa penting lagi keluarga itu bagi kita semua? Karena apa? Sekolah yang pertama, saudara tahu waktu masuk sekolah itu biasanya yang pertama kali kita sekolahkan anak-anak kita di mana? Ada yang bisa jawab? Di rumah. Betul. Ya, di rumah, dari mulai baby umur 3 bulan udah bisa ketawa, udah bisa ada kelihatan ya ekspresinya, dipanggil deh nani masih bayi, nengok ke maminya. Ntar dipanggil lagi dari situ, dia lihat lagi, tengok ke sana sini. Itu belajar mendengar, belajar melihat telinganya. Yang kemudian apalagi mami kita matanya melihat, telinganya mendengar. Oh, ini suara siapa ya, manggil-manggil gitu ya. Dia udah tahu namanya. Ya, kemudian diajarkan lagi bernyanyi, berhitung. Ya, anak masih kecil 1, 2 itu mami kita yang ngajarin. Mungkin ada juga oma kita di situ. Mungkin ada juga kakak kita di situ. Ada juga mungkin uncle, auntie di situ. Mereka semua turut mengajarkan kita. Jadi keluarga itu sangat penting. Ada lagi, apalagi sangat pentingnya ya, dalam keluarga juga kita dibentuk iman kita mulai dari dini. Ya, kalau bagi orang tuanya yang mempunyai iman kepercayaan kepada Kristus, kita diajarkan. Ya, begitu juga kita ya sebagai oma, sebagai mami, kita selalu mengajarkan anak kecil. Saya punya cucu yang umurnya 1,5 tahun. Dari sebelum 1 tahun, dan dia belum bisa apa-apa, tapi kita selalu ngajarin happy ya. Langsung mereka ada ekspresi, mereka melihat kita, ya. Itu sebabnya sangat penting sekali keluarga dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ya, seseorang itu ya bisa bertumbuh kembang, mereka bisa melihat apa yang dia lihat dalam keluarganya. Kalau melihat baik, tentunya dia ikut baik. Kalau melihat yang buruk-buruk, tentunya nanti akan berbuat yang buruk, ya. Seperti ada satu cerita, mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah dengar ya, bercerita sebelum saya masuk di dalam tema tentang keteladanan. Ada ilustrasi seorang anak kecil dengan seorang pendeta. Ya, ini menjadi satu keteladanan ya sebetulnya. Nah,
ceritanya begini, anak kecil itu datang kepada pendetanya. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong dong datang ke rumah saya. Ada yang sakit di rumah saya. Satu hari pendeta itu mungkin baru pulang pelayanan ya. Pelayanin ke sana, melayani ke sini, capek, letih, lesu, pokoknya pengen melonjor, pengen istirahat. Tapi karena dia melihat anak kecil ini minta tolong untuk mendoakan di rumahnya ada yang sakit. Aduh, dengan capeknya, dengan letih, dia jalan juga. Ayo, mari nak. Begitu sampai di rumah anak kecil itu buka pintu, pendeta tanya, yang mana nak yang sakit? Lalu anak itu dia bilang gini, dia tunjuk di pojok ruangan, itu Pak Pendeta, dia sedang sakit. Pendetanya lihat, hah? Seekor anjing? Wah, ini anak mempermainkan gue nih. Udah gue capek-capek, cuman doain seekor anjing. Halah, akhirnya karena seorang pendeta kan tentunya punya otoritas ya. Nggak mungkin, Mar, tolong dong doain. Terus Maria begitu lihat anjing, pulang lagi deh. Kan nggak mungkin. Langsung, mari nak kita berdoa. Tahu bunyi berdoanya pendetanya? Kalau mau mati, matilah. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Amin. Tuh anak kecil sih nggak ngerti. Terima kasih ya Pak Pendeta. Terima kasih ya. Ada yang udah pernah dengar ibu-ibu cerita ini? Terima kasih ya Pak Pendeta. Pendetanya pulang. Saya nggak tahu ceritanya, mungkin kesel, marah. Beberapa hari kemudian anjingnya sembuh. Anak ini antusias, dia senang, hore, anjingku sembuh. Dia mau memberikan bingkisan kepada pendetanya. Dia cari bingkisan. Dia mau datang ke rumah pendeta itu, dia lari. Terus pokoknya dengan sukacita sampai di depan pintu Pak Pendeta, dia ketok-ketok. Shalom, kok kagak ada suaranya? Ketok lagi. Shalom, nggak ada suaranya. Dia dorong pintunya. Dia jalan, dia lihat ada satu kamar nggak terkunci. Loh, kok ada yang tiduran? Siapa ya? Dia masuk ke kamar itu. Terus, Shalom, Pak Pendeta. Pak Pendeta, iya, rupanya pendeta itu sakit. Anak itu bilang, Pak Pendeta sakit ya? Iya, terima kasih ya Pak Pendeta, anjingku sudah sembuh berkat doa Pak Pendeta. Iya, gitu. Terus kalau Pak Pendeta sakit, boleh nggak saya doain? Nah, anak kecil ini ya, boleh anak manis, datanglah anak ini. Mari kita satukan hati Pak Pendeta, kita berdoa. Saya mau berdoa buat pendeta. Ya, Tuhan Yesus, kalau kau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Wah, amin. Anak itu bicara lagi seperti itu. Pendetanya kaget. Pak Pendeta, saya permisi mau pulang ya, cepat sembuh. Pulanglah anak ini. Pak Pendeta itu merenung. Dia menyesali dengan perkataannya yang dia pernah ucapkan. Dia doakan seekor anjing di depan anak kecil itu. Ya, mungkin dia ada penyesalan. Dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan. Ya, jadi dengan cerita ini menunjukkan tentang keteladanan. Ya, keteladanan. Anak kecil itu gampang meniru, ya, gampang meniru sekali apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Anak-anak itu cepat, ya. Kalau kita kan mikir-mikir dulu, oh ini mah perbuatan yang nggak baik, ya nggak usah deh. Oh ini bagus, kita lakukan. Tapi kalau anak kecil mah mau baik, mau buruk, pokoknya ngikut aja. Terjun dari tembok, dia lihat kita bisa, pengen juga terjun gitu. Anak kecil kan nggak tahu gitu ya. Nah, kemudian ya, dengan cara apa ya kita bisa melihat kalau keteladanan ini bisa ditiru oleh perkataan dan perbuatan. Dengan lihatnya itu dengan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Orang-orang dewasa yang mencontoh, ya, karena apa? Teladan itu, arti kata teladan adalah sesuatu yang bisa ditiru atau sesuatu yang baik atau tidak baik
bisa ditiru dan dilakukan. Itu teladan. Jadi saya mau mengajak ibu-ibu di sini tentang satu keteladanan ya. Keteladanan ini pasti dilihat orang dan cenderung menjadi sesuatu yang bisa ditiru. Jadi di luar juga kita harus teladan, bukan di dalam rumah saja, di luar juga kita harus menjadi seorang yang teladan. Ya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Satu teladan aja lebih bermakna, lebih gampang ditiru daripada 1000 nasihat. Kenapa? Karena nasihat itu orang bisa menasehati, "Nih, sabar ya. Waktu suaminya meninggal sabar ya, say." Gitu ya. Sabar. Tapi kan kita belum tentu melakukannya, cuma ngucapin doang. "Ayo kamu kuat." Kita kuat nggak? Kan enggak, cuman perkataannya doang. Itu nasihat. Ya, tapi kalau teladan, dia melihat, saya melihat Ibu Lili ini, wah ini wanita yang luar biasa, wanita yang tangguh. Saya mau seperti dia, gitu kan? Karena kelihatan perilakunya, perbuatannya, perkataannya bisa kita lihat, bisa kita terima. Tapi kalau cuma nasihat mah, oh no, nasihat mah ya, lu bisa ngomong, tapi apakah lu melakukannya? Enggak. Jadi satu teladan lebih bermakna daripada 1000 kata-kata ya. Nah, saya mau buka Alkitab pada sore hari ini. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ada yang udah dapat boleh baca. Ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin ya. Firman Tuhan dikatakan di sini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Karena apa? Karena disitulah ya, ini tentang Timotius yang ada di sebuah kota. Kota itu terdiri dari penasehat-penasehat yang sesat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kota seperti itu. Timotius anak yang masih muda di dalam firman Tuhan ini dikatakan dia masih muda, tapi Paulus mengajarkan dia, Paulus menasehatkan dia untuk menjadi teladan bagi orang-orang, bagi pengajar-pengajar yang sesat di tempat itu. Orang-orang yang tidak percaya, mungkin orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Tadi Bu Maria katakan sudah banyak di YouTube juga pengajar-pengajar yang sesat ya. Jadi kita harus hati-hati kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, tentunya kita tahu ini alarmnya. Oh, ini emang gak benar. Ya. Kita semua pasti tahu, oh ini nggak benar. Ibu Wida aja tahu, oh ini nggak benar. Ini pasti ajarannya sesat. Dan saya kalau lihat YouTube yang kurang-kurang ini, udah nggak usah diterusin gitu ya. Jadi si Timotius ini diajarkan oleh Paulus menjadi seorang teladan iman yang bagus ya. Untuk dia beri contoh. Kalau dia cuma nasihatin, kalian semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, tante, om semua percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan. Beribadahlah kepada Tuhan, jangan sembah lagi itu berhala-berhalamu. Orang gak bakal dengar. Tapi Paulus ajarkan, jadilah kau teladan, kuatkan imanmu, teguhkanlah kepercayaanmu kepada Tuhan. Orang-orang sekitarnya mereka pada datang di hari ada penyembahan berhala, orang-orang itu datang, tapi Timotius tidak. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menasihatkan orang-orang. Dia tidak memberi pengumuman yang tidak-tidak. Dia tetap teguh imannya. Dia tidak mau bersama-sama dengan orang-orang itu. Lama-kelamaan dengan teladannya, maka orang-orang percaya kepada Tuhan. Di kota itu percaya kepada Tuhan. Meskipun si Timotius ini lebih kecil, tapi Tuhan mau pakai. Mungkin kadang-kadang kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya anak kita memberi teladan dulu kepada kita. Apa contohnya?
di sekolah minggu, ya sekolah minggu saya di sana ada papa mamanya belum ke gereja. Nah, anak sekolah minggu itu dijemput lah, biasa kan guru-guru jemput sekolah minggu gitu ya. Lama-kelamaan papa mama itu melihat teladan anak sekolah minggu ini setia, rajin, terus berdoa. Ya malah anak kecil kan doa, kalau mau makan doa dulu ya, mungkin nggak doa kayak kita. Mau makan Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini, amin. Papa mamanya kan nggak seperti itu, gitu ya. Dari anaknya dulu, ya lama-lama dia meneladani orang tuanya dan orang tuanya bisa ikut. Popo-poponya juga bisa ikut ke gereja karena teladan dari anak kecil. Ya, jadi anak kecil juga bisa membawa teladan bagi orang tua, bukan orang tua saja. Apalagi kita malu ya kalau kita jadi orang tua, kita nggak bisa neladani anak dan cucu kita. Ya, anak kecil aja bisa, apalagi kita. Ya, oleh sebab itu, ya sebagai pengikut Kristus, ya kita punya kewajiban agar hidup kita harus mencerminkan Kristus. Ya tadi Maria bilang kita 12 nih waktu belajar tadi pendalaman Alkitab. Kita sebagai murid Kristus nih 12. Ternyata sekarang udah 2 kalinya. Ya, kita harus mempunyai kewajiban ya untuk kita mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Setuju nggak? Yang kencang, setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Amin. Kita harus mencerminkan itu Kristus ada di dalam kehidupan kita. Terang itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, jangan suam-suam kuku kalau mengikut Tuhan. Ya, kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dinginlah gitu ya. Jadi ikut Tuhan harus on fire, harus semangat gitu ya, belajar. Nah, di sini keteladanan yang kita lakukan itu sangat-sangat bermakna. Mungkin udah terlambat, anak saya udah pada merit semua, anak saya udah pada gede-gede, dia mah bisa lah, tahu lah mana yang baik, mana yang buruk. Oh, jangan sangka saudara ya, keteladanan itu susah. Nah, dengan cara apa kita bisa menjadi teladan? Dengan cara apa kita bisa menjadi teladan? Ada 2 hal di sini, saya nggak bisa menjabarkannya terlalu banyak, ya belum begitu mengerti kayak Maria, ya jadi hanya 2 saja yang sudah saya lakukan, hanya 2. Yang pertama adalah harus bertobat. Tadi udah dengar ya, kita harus bertobat, benci sama dosa, jijik, mual, dosa. Tadi kita sudah gitu ya, jijik gitu ya sama dosa. Dosa apa aja yang suka kita lakukan? Setiap hari kita berbuat dosa. Mungkin ngomel-ngomel, mungkin marah-marah. Dosanya kita mah nggak berzina ya, amit-amit cabang bayi. ya marah-marah sama pembantu apa gitu ya. Jadi kita harus bertobat. Kita lihat dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Ya, kalau ada yang udah dapat boleh baca 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, amin. Ya, ayat ini sangat menguatkan iman kita untuk kita bisa berubah, untuk kita bisa bertobat. Karena apa? Di dalam ayat ini artinya hidup kita adalah suratan yang terbuka, yang dapat dibaca, dilihat oleh semua orang. Nah, jadi hidup kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Orang bisa lihat, kan isi Alkitab kan gak ada yang jelek-jelek. Isinya pasti bagus-bagus. Tapi kita kan manusia tentu ada kedagingannya. Nah, oleh sebab itu kalau kita jatuh di dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan kita dan kita bangkit kembali. Cepat supaya apa? Supaya orang bisa melihat, oh ini orang Kristen. Begini ya, jangan nanti kita menjadi orang Kristen yang ditakutin orang. Begitu datang, ada si Nonce, jauh-jauh dia orangnya suka, jangan gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Wow, kalau sampai udah seperti itu kita gagal menjadi seorang Kristen. Ya, karena apa? Hidup kita ini adalah imitasinya Kristus. Kristus
Kalau kita bisa lihat Kristus nih emas yang murni. Emas murni 24 karat. Ya mungkin kita 10 karat, 12 karat karena kita nggak sempurna. Ya, kita bukan fotokopi. Kalau fotokopi emas, kita foto kuning ya. Tapi kertasnya kalau kita fotokopi warnanya kuning nggak? Hitam. Jadi beda. Kita imitasinya sama. Coba lihat di toko-toko imitasi. Wow, mengkilau-mengkilau, mengkilat-mengkilat. Kalau kita baru pakai sekali-sekali, mah orang nggak tahu. Sangkanya emas. Nah, seperti itulah kita. Seperti Kristus dilihat orang, gitu ya. Jadi suratan yang terbuka, ya. Karena apa? Setiap kita sebagai murid-murid Kristus, kita harus mempunyai integritas. Ibu-ibu tahu integritas? Ada yang udah tahu integritas? Integritas itu saya lihat di YouTube, di Google ya. Saya lihat di Google integritas ini nih. Integritas itu adalah sebuah esensi kesuksesan. Kesuksesan itu kan bukan karena semen bisnis saja. Orang pembisnis seperti kayak Rida, Ibu Herti, sebagai seorang pemimpin itu tentunya punya integritas. Ya, nggak mungkin seorang pemimpin nggak punya integritas, nggak sukses. Ya, apa yang melingkupi kesuksesannya itu yaitu satu, jujur. Yang pertama jujur, setia, dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki komitmen, menepati ucapan, menghargai waktu, meneliti prinsip, memiliki prinsip, dan mempunyai nilai-nilai kehidupan. Nah, itu integritas. Kita juga jangan mau kalah dengan pemimpin perusahaan. Kita biarin katanya udah ibu rumah tangga, udah ada umur, udah jadi oma, tetap harus punya integritas sampai Tuhan panggil kita, sampai Maranatha. Harus kita ada kalau hidup kita mau hidup kita mau sukses, keluarga kita mau sukses, ya kita menjadi teladan yang mempunyai integritas. Ya, jadi yang dulunya kita nggak jujur, ya sekarang jadi jujur, bertobat kan tadi, ya. Karena apa? Karena kita adalah kitab terbuka. Dulu masa sih kitab terbuka bohong terus nih orang. Harus jujur, harus setia, belajar setia. Apalagi di banyak kita jam-jam ibadah. Ya, paling tidak deh orang Kristen mah ibadah ke gereja, ibadah raya. Ya, paling tidak seminggu berapa kali kita harus setia datang ibadah. Ya, cucu saya itu yang Jocelyn ini. Dia tuh setia loh sama, kan papinya ke gerejanya di Alam Sutra ya, di PFC. Nah, tuh udah ada sabat kit. Kalau hari Sabtu tuh pergi ke gereja dia udah ikut sabat kit. Hari Minggu badannya anget. Papinya bilang, Sel, kamu nggak usah sekolah Minggu lah. Tapi aku mau papi, dia ke GBI sekolah Minggu. Tapi aku mau papi. Kamu bener? Enggak apa-apa papi, aku mau. Dari kecil udah kelihatan, saya bukan sombong, karena dia selalu orangnya tuh gimana ya, kritis banget. Sering nanya, kalau saya pergi, Oma dari mana? Kan kalau dia sekolah, kalau dia libur, Oma mau kemana? Oma mau ke gereja. Terus pergi lagi nih, saya sama Lili kalau pergi. Hari Sabtu, Oma mau ke kaum wanita, Oma nggak pulang ya, Oma nginep. Soalnya besok mau ibadah pagi, jadi Oma pulangnya Minggu siang, ntar papi jemput sekalian. Oh, nanti hari Selasa, Oma mau kemana? Oma mau ibadah juga ke gereja. Hari Rabu ada umas. Oma mau kemana? Oma baru kemarin ke gereja, udah pergi lagi, gitu ya. Ntar hari pergi lagi gitu. Jadi dia itu kita tanpa kita sadari loh. Kita sudah memberikan satu teladan kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya melihat hasilnya, belum saya dipanggil Tuhan, saya sudah lihat. Masih kecil, baru kelas 2 SD. Dia udah semangat, ada luar biasa untuk dia pergi ke gereja. Ya, itu meneladani ya. Jadi saya bukan sombong, bukan apa, memang itu kenyataannya saya lihat sendiri. Anak saya, cucu saya yang 1 tahun setengah, kalau dengar musik penyembahan, Ibu Lili lihat ketawa. Haleluya, tangannya sampai begini. Ya, karena dia saya kan kalau nggak ada suster pulang kampung, sambil saya gendong-gendong, ya saya setel YouTube, saya nyanyi aja lagu, kan doa nggak apa-apa sambil berdiri gendong cucu gitu. Jadi udah ada, kupingnya udah mendengar, kita melatih dia, mengajarkan dia untuk menyembah kepada Tuhan. Sampai sekarang papi maminya mah
jarang di rumah kan kerja. Itu kalau setel itu papinya ketawa gitu ngelihat bisa lagu-lagu rohani meskipun belum bisa ngomongnya baru sedikit-sedikit. Ya itu keteladanan yang kita berikan kepada bukan cuma perkataan yang tidak baik saja. Jadi kita ajarkan cucu-cucu kita. Nggak ada kata terlambat ya oma-oma. Sama cucu-cucu kita bisa mengajarkan dia. Kita tetap punya integritas, memiliki komitmen. Kemarin kita udah mau belajar pendalaman Alkitab, banyak yang setuju. Ya, ibu-ibu jangan tersinggung nih. Ada satu ibu di sini bersaksi loh di GBI, bilangnya saya dibully dengan firman Tuhan. Wah, ya ibu-ibu jangan. Kita mau belajar untuk lebih maju lagi. Belajar, ibu-ibu rugi. Udah datang setiap Selasa pula. Saya kebaktian kaum wanita aja di gereja 2 minggu sekali. Ini udah tiap Selasa, tapi ibu-ibu tidak dapat apa-apa. Rugi kan? Udah pakai bayar yuran lagi, ya bawa konsumsi. Sayang, itu nggak ada artinya, daging semua itu nggak ada artinya. Tapi pendalaman Alkitab ini kekal, benar ya, kekal untuk ilmu, untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan lewat pendalaman Alkitab. Jadi kita punya menepati satu komitmen. Kalau sudah kecuali urgent banget ya gitu ya, datang ya, ada semangat, setia ya. Jarang loh ini saya bilang sama Maria, wow luar biasa di komunitas ini diajarkan pendalaman Alkitab. Kita dulu ada di gereja berapa puluh tahun yang lalu ya belajar ini, tapi saya wah udah pernah nih, enggak, malah ada lagi galiannya kan baru lagi, beda lagi pendapatnya gitu kan. Wah pewahyuan Tuhan selalu baru ya. Jadi kita makan sayur asem, besok nanti berapa ini makan sayur asem lagi, 3 bulan sayur asem lagi ya kan. Jadi itu makanan rohani kita ya. Jadi jangan ada bosan ya. Terus menghargai waktu, menepati ucapan yang penting ya. Jangan kita gini, nanti ya cucu saya tuh, saya sih cuma pengalaman hidup saya aja deh. Waktu cucu saya ulang tahunnya kan September, jadi mau minta beliin motor-motoran yang bisa jalan sendiri gitu ya. Kan harganya begitu, dan 2 juta, mungkin 2,5 juta, mahal beeng gitu ya. Terus ya udah, nih Steve, nanti Oma pasti beliin. Sekarang Oma nggak punya uang. Kapan Oma? Ya tunggu aja. Kalau nanti orang bayar kontrakan rumah Oma beliin deh. Itu kan satu ucapan. Coba-coba kalau saudara nggak beliin, udah janji, udah mengucapkan, itu anak kecil bisa ini loh dia. Nanti dia lihat kita teladan yang nggak baik, dia bisa juga mengucap yang sesuatu yang bohong karena kita lihat yang nggak baik. Tapi saya tepati. Yang satu aku mau sepeda, aku mau motor-motoran. Ayo kita pergi ke Citra situ, ya belanja, beli. Jadi tepati ucapan itu. Ya, paling kesel nggak kalau udah janjian sama orang, terus nggak jadi, dibohongin, gitu. Kesel nggak? Kesel, ya. Jadi kita belajar integritas, ya, ibu-ibu. Nggak ada kata terlambat untuk kita belajar, ya, Oma, ya. Tetap kita mau terus, ya. Kita mempunyai lagi memiliki prinsip, ya. Karena dalam integritas itu perlu sekali prinsip, ya. Nah, kalau kita sudah ada pertobatan hidup kita, maka kalau kita integritas ini kita pegang ya di dalam kehidupan kita, maka integritas itu akan lahir dari hati nurani yang murni. Dari hati nurani kita ini akan maunya jujur, kita maunya tepati janji deh. Ada dari hati nurani yang murni ini ya akan mendesak kita harus ya menjadi teladan. Terus ada Roh Kudus yang terus mendesak kita untuk kita menjadi teladan. Ayo, kamu harus berbuat begini, kamu harus berbuat begini. Ya, Roh Kudus itu terus yang mengajarkan kita. Tapi kalau kita tidak bertobat, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa kalau saudara nggak bertobat, saudara nggak bakalan bisa dan tidak akan pernah bisa menjadi seorang teladan. Karena seorang teladan kita harus bertobat dulu dengan apa yang kita pernah lakukan, hal-hal buruk apa yang pernah kita lakukan, kita matikan, kita tidak lakukan lagi, baru itu kelihatan keteladanan kita. Ya, Oma aja suka bohong,
Ya kan? Oma aja bohong. Itu di oma bohong. Tak anak cucu kita jadi tukang pembohong karena teladanan kita. Ya, jadi kita tidak mau kan hal-hal seperti itu. Kita udah pada bercucu di banyak bercucu ya. Jadi kita harus belajar mengajarkan anak-anak. Yang kedua, ya, kita bisa lihat menjaga hati. Yang kedua adalah menjaga hati dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, udah hafal ini, harus hafal ini. Kalau kita menjadi teladan harus hafal. Amsal 4 ayat 23. Yuk kita baca bersama-sama tanpa lihat Alkitab coba. Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Katakan amin. Amin. Ini satu-satunya yang harus kita jaga kalau kita mau menjadi seorang yang teladan. Kalau kita nggak bisa menjaga hati kita nggak bakalan bisa jadi teladan. Ya, kita akan menjadi wanita yang gagal untuk meneladani keluarga kita. Karena tadi sudah disinggung bahwa Tuhan Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua muridmu mulai dari keluarga. Ya, dari keluarga kita bisa keluar. Ya, jadi kita harus jaga hati ini. Jangan tadi seperti tadi kalau dikatai, diomong-omongin dikit terus tersinggung, marah, ya, enek melihat mukanya, bukan enek sama dosanya, enek lihat mukanya, ya. Kalau kita harus enek lihat dosanya, jangan tersinggung. Saya punya gembala sidang almarhum itu luar biasa. Dia dikatain orang, difitnah sama besannya, diapain, itu dia diam aja. Sampai ibu gembala saya bilang, "Pak, kok diem aja sih, ngomong kasih firman kayak apa?" Udah biarin, nggak sakit kan diomongin. Itu lucu ya, diomongin nggak sakit kan, sampai bisa begitu loh. Kita aja jemaat nggak senang kalau pendeta kita diomong-omongin, dijelek-jelekin di luar gitu ya. Kita nih jemaatnya kesel gitu ya. Gemes gitu ya. Tapi pendeta ini luar biasa ya. Dia bilang nggak sakit, nggak dicubit, cuman diomongin. Ya ampun, perkataan itu seperti pedang bermata dua. Perkataan itu lebih tajam. Perkataan yang kita keluarkan sekarang ini 15 tahun juga masih ingat. Betul apa betul? Betul. Masih ingat. Coba saudara yang pernah disakiti. Kalau saudara nggak bertobat, udah Tuhan Yesus udah sedih banget ya. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi benar-benar kita harus menjaga hati kita untuk kita bisa menjadi teladan ya. Kita harus rendah hati ya. Jangan suka maki-maki. Mungkin dulu waktu kita masih belum bertobat, anak-anak kita masih kecil, ini bicara anak kita suka maki-maki dia. Ya, belajar nggak? Bodoh lu, tolol lu, belajar gitu kan ya. Apalagi nilainya dapat jelek. Mami udah bilang apa? Belajar. Aduh, mami udah bilang apa? Belajar. Nggak mau belajar tuh, dapat nilainya tuh merah gitu. Cubit, gitu. Itu anak akan membekas ya. Teringat seperti itu ya, maki-maki ya, menghakimi. Nah, anak-anak kita menghakimi itu perkataan-perkataan yang tidak perlu. Ya, kalau kita dulu berbuat seperti itu, sekarang Tuhan katakan, maafkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Cara merubahnya, datangi anak kita, maafin mami ya. Kalau dulu mami mungkin suka nggak sabar sama kamu, habis sih kamu gini, maafin ya, gitu. Datengin, minta pengampunan sama anak kita. Kalau nggak, anak kita terus sakit hati nanti sama kita. Begitu dia sudah besar, begitu dia sudah berumah tangga, dia sudah sukses, dia ingat terus maminya suka maki-maki, maminya ngejelek, bodoh-bodohin dia, maminya menghakimi dia, membeda-bedain dia. Akhirnya apa? Dia nengokin juga enggak. Aku sibuk, kirim transfer uang aja. Ada, saya punya UMAS sampai nangis, sedih. Itu saya ikut UMAS dari umur 50 berapa ya. Pokoknya sejak punya cucu, itu saya udah ikut UMAS. Jadi saya lihat ada ininya juga ya, persiapan saya untuk jadi tua nanti punya cucu ya.
Anaknya banyak, ada yang kaya. Itu sampai maminya rindu. Kadang-kadang dia gimana ya? Dia punya ilusinasi sendiri bahwa dia tuh sepertinya lagi kumpul sama anak-anaknya. Ya, lagi anak-anak ini kemarin si ini dateng, ini. Lalu adiknya bilang gini, enggak. Dia tinggal sama adiknya gitu. Enggak gitu. Jadi dia saking rindunya, kan kita nggak tahu. Saking rindunya sama anaknya tuh datang halusinasi. Mungkin saking rindunya dia anak itu nggak kunjung, paling kasih uang aja maminya pakai transfer gitu kan. Nah jadi kita nggak tahu kan apa dulunya. Kita kan nggak bisa terka-terka. Kita juga nggak bisa menghakimi. Oh mungkin tante begini, diketok ntar. Oh kamu sok tahu gitu kan. Ya udah. Saya belajar. Oh iya ya, nanti tuanya kita banyak kan lihat orang tua yang telantar ada di YouTube suami istri meninggal, tidak ditengokin anaknya. Saya pikir apa mungkin dulu kehidupannya, karena apa yang ditabur dia tuai, apa yang ditabur dituai. Jadi mungkin dia menabur kurang baik, tidak menjadi teladan bagi anak-anaknya. Akhirnya di masa tuanya dia juga susah. Benar Maria bilang, di bumi ini udah mendapatkan kesusahan, apalagi nanti di neraka. Ya, jadi harus ada pengampunan, saling memaafkan antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu susah menjadi seorang teladan. Ya, jadi jangan sampai ya perbuatan kita, perkataan kita, sifat-sifat kita ya yang dulunya mungkin tidak baik, kita bertobat. Kita jaga hati kita ya untuk dalam keluarga kita, bagi di luar, di lingkungan kita, teman-teman kita, di mana kita punya teman-teman satu grup bermain. Saya juga punya teman banyak muslim juga. Waktu SMP kan saya sekolah di Cengkareng, di sekolah negeri, karena di Cengkareng belum ada sekolah swasta. Sekolah negeri SMP 45. Ya, nah di situ saya punya teman, ada yang muslim, ada yang Kristen. Itu kita harus menjaga hati, ya, supaya kita tidak disegani. Jadi kalau ada apa-apa dia undang saya, dia ini ya kita sama-sama. Kalau enggak ya datang si noncel, enggak lah, gue pergi aja dah gitu. Ya, itu bukan menjadi seorang wanita Kristen yang sejati. Ya, jadi kita harus merubah semuanya itu, kita menjadi seorang wanita yang teladan. Ya, sering kali ya kita sadar atau tidak sadar mengeluarkan perkataan-perkataan tidak baik. Ya, kalau yang masih ada suami, ya dengan suami. Dulu saya puji Tuhan, seminggu sebelum suami saya meninggal, itu saya kan namanya kita sering, si papi nih ya, kalau mau ini bilang dong, ini gitu, nadanya agak tinggi sedikit. Gitu ya. Ya, namanya suami kalau udah nggak berdaya kan ya udah diam aja gitu. Ya, tuh saya minta maaf sama suami saya datengin gitu ya. Itu udah punya feeling aja sih, nggak tahu gitu ya. Terus Pi, maafin saya ya, saya kiss aja gitu ya, minta tanda pengampunan. Maafin saya ya kalau saya suka cerewet, kurang sabar ngurusinnya gitu ya. Terus suami saya cuma bilang enggak gitu aja. Enggak, kamu baik gitu ya. Maafin gak nih? Ngomong dulu. Saya gitu kan orang. Maafin gak? Saya minta maaf ya. Iya, saya maafin gitu ya. Dan suami saya juga dia maksudnya dia udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya udah, puji Tuhan waktu Tuhan panggil, ya saya nangis menjerit sejenak doang. Saat mayat udah keluar dari rumah, ya udah saya biasa aja, saya tahu karena di mana suami saya berada gitu ya. Kita sudah saling memaafkan, kita sudah melepaskan semua yang pahit-pahitnya. Ya kita kan suami istri kadang-kadang kan ada selek-selek yang dipendem gitu ya. Saya suka paksa-paksa, kan suami saya orangnya ngomongnya kurang fasih juga, kurang bisa, jadi saya suka paksa-paksa. Maafin saya enggak? Gitu. Iya, saya udah maafin. Jadi udah plong kita ya. Jadi itulah kalau kita mau menjadi teladan, sehingga anak-anak saya melihat, oh iya ya, si mami meskipun cerewet tapi masih bisa mengurusi papi dengan baik gitu ya. Nah, jadi itulah satu-satunya kita masih bisa kita melakukan pelayanan. Itu satu pelayanan ya, ibu-ibu. Keteladanan itu merupakan satu pelayanan. Ya, saya tidak panjangkan tentang keteladanan ini ya, karena itu wajib
sebagai murid Kristus yang harus kita lakukan. Kecil aja dulu melayaninya dalam keluarga, kemudian di lingkungan kita ya. Puji Tuhan, inilah sedikit renungan kita pada sore hari ini. Saya ada satu pujian tentang keteladanan ini. Waktu saya lihat, saya ingat dulu ya, waktu Wanita Bijak yang pertama, Bu Herti, tahu ya lagunya itu, dia di-share gak? Udah di-share ya. Kok saya bilang, oh ini bagus juga nih pujiannya. Kalau yang sekarang pujiannya beda ya Bu Herti ya. Kita nyanyi yuk. Tunggu dulu nih, belum dapat. Di grup saya udah share. Ada ya. Karena rohmu menyala